Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam yang dirilis oleh Gereja Masihi Injili di Timur, Klasis TTU. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini di bawah terang tema janji keselamatan untuk segenap ciptaan. Dengan pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dalam kuasa Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, juga mampu memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dari bagian pembacaan firman Tuhan hari ini. Dari ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah atau cerita Nuh dan bahteranya itu bukan cerita atau kisah baru bagi kita orang-orang percaya pada masa kini. Semenjak sekolah minggu, bahkan dalam pelayanan-pelayanan gereja lainnya, kisah atau cerita ini sudah sering kita dengar. Saya berharap hari ini saat kita membaca ulang atau mendengar ulang kisah Nuh ini, saya bersama dengan Bapak Mama dituntun oleh Tuhan untuk semakin mengerti dan memahami kedaulatan dan kasih Tuhan atas seluruh ciptaan. Kita membaca dalam bacaan Nuh dan keluarganya baru saja melewati satu peristiwa yang tragis atau mengerikan sepanjang sejarah umat manusia. Semua makhluk di bumi kecuali mereka yang ada dalam bahtera itu dibinasakan atau musnah dalam peristiwa banjir besar atau yang kita kenal dengan air bah. Mereka keluar yang ada di bahtera, keluar dari bahtera sebagai satu-satunya makhluk yang selamat dan bertahan di bumi. Dan kemudian mereka dipanggil untuk melanjutkan kehidupan baru sesuai dengan rencana Allah. Bumi yang semula penuh dengan makhluk hidup dimusnahkan oleh Allah karena murkanya. Karena bumi dipenuhi dengan dosa. Kita baca itu dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian, segala makhluk hidup dimusnahkan karena dosa. Dan dosa mengakibatkan murka Allah. Tetapi di balik murka Allah itu ada celah pengampunan. Sebab Allah tidak hanya bermaksud menghukum bumi, tetapi Allah juga bermaksud untuk membaharuinya. Nuh, keluarganya, dan segala binatang yang ada dalam bahtera, mereka terpilih untuk menjalani rangkaian sejarah keselamatan yang telah dirancang oleh Allah. Itu terjadi karena apa? Karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan menurut Kejadian 6 ayatnya yang ke-8. Karena Nuh tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bapak Mama kasih Tuhan sekalian, pembacaan ini adalah satu perikop dari pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Perikop ini dibagi menjadi dua bagian.
Bagian yang pertama itu ayat 1 sampai 7 yang membuat tentang perintah Allah kepada Nuh untuk menghuni, menguasai dan memelihara bumi. Lalu bagian kedua yang adalah pembacaan kita, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Pada bagian ini Allah memanggil segala makhluk hidup, ayat 9 dan 10, untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Isi perjanjian adalah bahwa Allah berjanji untuk tidak mendatangkan lagi air bah. Bahwa setelah peristiwa air bah, Allah tidak lagi mengambil solusi atau jalan keluar hukuman yang membinasakan umat manusia, tetapi mengikut sertakan manusia sebagai mitranya dalam perjanjian keselamatan. Dalam ayat 12 dan 13 pembacaan kita, Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Saudara-saudari yang terkasih, tanda perjanjian keselamatan Allah yang penuh anugerah dinyatakan dengan simbol busur. Busur itu adalah senjata perang zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu sudah pakai senjata otomatis. Tapi dulu busur adalah senjata perang yang sangat ditakuti karena bisa melukai lawan walaupun di tempat yang sangat jauh dan tersembunyi. Tapi dalam kitab Kejadian pembacaan kita disebutkan bahwa Allah sendiri meletakkan senjatanya seraya mengumumkan damai. Senjata perang diubah menjadi tanda perdamaian. Senjata yang seringkali melukai, membuat gentar dan takut, sekarang dipakai sebagai alat perdamaian sorga dan bumi. Senjata yang membinasakan kehidupan kini berubah fungsi menjadi tanda penyelamat bagi umat yang berdosa. Sebagai penebus dan penyelamat, Allah menggunakan busur dan senjatanya untuk menjaga dan melindungi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, itu sebabnya dosa umat yang begitu besar tidak lagi menghalangi kasih karunia. Bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan ini sehingga umat dikaruniai pengharapan dan kesempatan untuk bertobat. Sekaligus busur Allah yang sering digambarkan dalam bentuk pelangi untuk mengingatkan umat agar mereka selalu ingat akan kasih karunia Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka, sehingga umat bisa menjaga diri dari dorongan dan daya tarik dunia seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh. Dari bacaan ini, Bapak Mama, ada dua hal yang saya simpulkan bagi kita semua. Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus meresponi janji Allah dengan satu sikap yang bijak, yaitu dengan menjaga dan memelihara bumi ini sebagai mandataris Allah. Jika Allah sendiri berkenan menjadikan pelangi sebagai tanda atau sebagai alat untuk mengingatkan dirinya dan janjinya sendiri, maka pelangi itu juga harus menjadi peringatan untuk kita manusia, supaya kita turut memegang janji Allah itu dengan menjaga alam ini, dengan memelihara stabilitas kosmis atau stabilitas alam semesta sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, Bapak Mama, sebagai orang percaya kita sangat mengerti bahwa tindakan keras Allah sudah digantikannya dengan tindakan kasih-Nya di dalam korban atau pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia yang telah datang ke dalam dunia, mati dan kemudian bangkit, naik ke surga, menjadi puncak perjanjian pelangi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kasih yang telah ditunjukkannya itulah yang senantiasa menjadi pandu di dalam kehidupan kita, bahwa setiap orang yang datang kepadanya atau bertobat bukan terlebih karena rasa takut, tetapi karena rasa syukur akan kasih yang telah ditunjukkannya bagi hidup kita. Karena itu, janji keselamatan Allah untuk segenap ciptaan itu sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Kita semua
terpanggil untuk merespon kegenapan janji Allah itu di dalam Kristus lewat kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.